warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua kelas 5? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan Bunda Dia di pelajaran tematik tema 6 subtema 3 PP 3 sampai 6. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disiapkan alat tulisnya dan buku paketnya. Silahkan dibuka subtema 3 di PP 3. Meringkas teks eksplanasi. Ringkasan adalah intisari dari suatu teks yang terdiri atas pokok pikiran tiap paragraf. Nah, perhatikan langkah-langkah dalam membuat ringkasan berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Kemudian, identifikasi pokok pikiran dari setiap paragraf. Tuliskan pokok pikiran yang kamu temukan menggunakan bahasamu sendiri. Rangkailah kalimat-kalimat pokok pikiran tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu. Kemudian periksalah kembali kata-kata demi kata sesuai dengan kosakata baku dan ejaan yang benar. Kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah. Dataran rendah merupakan dataran yang luas dan rata. Dataran ini terletak di ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah juga dikenal dengan istilah aluvial. Tanah jenis ini subur dan baik untuk bercocok tanam. Selain itu, dataran rendah memiliki area yang relatif datar sehingga kondisi ini memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. Kemudahan tersebut membuat dataran rendah berkembang pesat menjadi pusat kegiatan masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan pembangunan pada bidang ekonomi seperti menanam padi dan menangkap ikan. Dataran rendah adalah daerah yang dekat pantai sehingga dimanfaatkan untuk nelayan untuk menangkap ikan. Petani memanfaatkan lahan subur dataran rendah untuk bercocok tanam, seperti menanam jagung, padi, dan sayuran. Di muatan PPKN menjelaskan akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Orang yang bertanggung jawab akan lebih mudah dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Akan tetapi, jika seseorang tidak menerapkan tanggung jawab di tengah masyarakat, dapat menimbulkan beberapa akibat. Yang pertama, tidak dipercaya dan tidak dihormati oleh masyarakat, menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar, dan membuat hubungan sosial dengan masyarakat menjadi tidak lebih baik. Menulis kembali informasi dari teks eksplanasi. Untuk dapat menuliskan kembali informasi teks, kamu perlu membaca dan memahami isi teks tersebut secara keseluruhan. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, perhatikan judul dan tema dalam teks. Kemudian, bacalah teks dengan seksama dan cermat. Identifikasi pokok pikiran yang terkandung dalam tiap-tiap paragraf. Tuliskan kembali pokok pikiran tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Kemudian, gabungkan penulisan pokok pikiran tersebut menjadi paragraf baru. Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dataran tinggi. Kalau tadi dataran rendah, sekarang kita ke dataran tinggi. Terbentuk sebagai hasil dari erosi dan juga sedimentasi atau pengendapan material yang tertimbun material-material dari lereng gunung yang berada di sekitarnya. Aktivitas ekonomi masyarakat dataran tinggi lebih cocok untuk perkebunan dan peternakan. Kedua kegiatan ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok. Interaksi manusia dengan lingkungan di bidang ekonomi dipengaruhi oleh beragamnya mata pencaharian masyarakat Indonesia. Perbedaan ini juga disebabkan oleh sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya. Sebagai siswa, kalian harus bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab seperti mengumpulkan tugas tepat waktu dan mengerjakan piket kelas sesuai jadwal. Namun, jika tidak bertanggung jawab, maka akan menimbulkan beberapa akibat. Yang pertama, kelas menjadi kotor, kemudian mendapatkan teguran dari guru karena tidak menimbulkan tugas tepat waktu, dan yang terakhir adalah dijauhi teman atau tidak dihormati oleh teman. Menuliskan kembali informasi teks eksplanasi. Tadi sudah ya, yang pertama adalah
Perhatikan judul dan tema. Tuliskan gagasan pokok setiap paragraf, kemudian kembangkan dengan bahasamu sendiri. Kemudian saat menulis kembali, perhatikan kerunutan informasi yang kamu peroleh. Menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar-gambar berikut. Gambar A, B, dan C. Benda A adalah setrika yang fungsinya untuk merapikan pakaian. Setrika memanfaatkan perpindahan panas secara konduksi. Sumber panas berasal dari elemen yang dipanaskan. Panas yang dihasilkan kemudian memanaskan alat setrika. Alat setrika merupakan logam yang bersifat konduksi. Agar setrika dapat digunakan, diperlukan bahan penghambat panas seperti kayu dan plastik agar kita dapat memegang setrika. Di muatan SPDB menjelaskan teknik pewarnaan dalam pembuatan gambar cerita. Ada 2 teknik pewarnaan. Ingat, di semester 1 ada teknik basah dan ada teknik kering. Teknik basah, contoh pewarna yang menggunakan teknik basah adalah cat air. Selain cat air, kita juga membutuhkan kuas, gelas, air, palet, dan kapas. Teknik kering, kita dapat langsung menggambar sekaligus mewarnai cerita pada kertas. Contohnya adalah krayon, pensil warna, dan spidol warna. Dalam membuat ringkasan, yang pertama membacanya, mencari informasinya, menggali informasi lebih dalam sehingga dapat memahami isi teks. Sebagai siswa, kamu mempunyai tanggung jawab, dan sebagai warga negara juga mempunyai tanggung jawab. Seseorang yang melaksanakan tugas dengan tanggung jawab biasanya melakukannya tanpa menunda-nunda tugas tersebut. Nah, menunda tugas yang diberikan dapat berakibat pada terganggunya orang-orang lain. Berikut adalah hal-hal yang dapat menjaga kita agar menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, mungkin di antara kalian ada yang belum menjadi siswa yang bertanggung jawab karena mengumpulkan tugas yang menunda-nunda. Nah, perhatikan hal-hal yang dapat menjaga kita agar selalu bertanggung jawab. Yang pertama adalah memahami tugas dan kewajiban diri sendiri, melaksanakan tugas dengan disiplin tanpa menunda-nunda, tidak mencari-cari alasan, kemudian mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, dan menghormati hak-hak orang lain. Menjelaskan makna pada gambar cerita. Setiap gambar memiliki makna yang berbeda-beda. Dalam sebuah buku, gambar sampul mewakili seluruh isi buku. Pada sebuah lukisan, gambar mewakili sebuah tema. Perhatikan gambar di samping. Nah, bagus sekali ya gambarnya ya. Tugas hari ini hanya ada 2. Yang pertama, muatan IPS halaman 7172 di buku tulis, dan muatan PKN halaman 78 di buku tulis. Karena hanya sedikit, maka kalian harus lebih bertanggung jawab ya. Cukup sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.